Jokowi dan 02 mau bilang apa lagi? Ibu ini sudah geram, bongkar semuanya. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau kita ikuti sidang MK ya, jadi kan yang dipersoalkan itu ternyata bukan hanya bansos, tetapi elemennya itu ada bansos, ada jaminan sosial, dan ada juga perlinsos. Ya. Ini terima kasih pada sidang MK, kita jadi teredukasi. Ya. Termasuk juga ternyata ada dana bantuan presiden yang angkanya juga cukup besar. Dan ternyata semakin ke sini pembelanjaannya juga semakin besar. Ya. Nah polanya adalah ketika disebut bansos itu hanya boleh non tunai. Apakah melalui kantor pos ataukah melalui himbara. Mengapa kemudian simbolisasi dan seremoni politik itu menjadi meningkat? Nah itu kan yang sebenarnya ingin kita bongkar begitu ya. Jangan lihat kalau saya karena sebagai peneliti kepemiluan, bukan hanya soal dia berpengaruh terhadap pemilih atau tidak, tetapi eksploitasi itu untuk kepentingan elektoral saja itu sudah salah. Anda melihat ada nggak eksploitasi Ya, elektoral kan jelas itu? pernyataan. Jadi mengasosiasikan, memang betul Pak Jokowi bukan peserta pemilu. Ya. Misalnya kuasa hukum KPU menyatakan Pak Jokowi tidak pantas disebut-sebut karena dia bukan kuasa hukum, bukan peserta pemilu. Ya. Tapi yang ingin dicari itu adalah netralitas sebagai pemerintah, Ya. itu memang harus berlaku adil kepada semua peserta pemilu. Makanya di Undang-Undang Pemilu disebutkan, dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Kalau ingin menguntungkan maka harus cuti. Ya. Tapi kan ini Ya, tidak dalam kan tidak kapasitas cuti. itu. Jadi ada beberapa yang memang harus dibuat terang. Persidangan di MK itu memang satu sisi. Tapi MK di dalam membuat putusan tidak hanya mendasarkan pada keterangan pihak yang hadir di MK. Ya. Ada alat-alat bukti lain yang juga kemudian menjadi pertimbangan. Jadi menurut saya dalam konteks ini MK itu ingin menggali itu, bahwa menegakkan asas prinsip pemilu yang luber, jurdil, demokratis. Jadi kalau bansos itu dipolitisasi hanya karena dia tidak berdampak elektoral, maka tidak apa-apa. Kenapa kemudian ada seruan dari KPK menjelang pilkada sebaiknya tidak ada bagi-bagi bansos. Lalu juga diiyakan oleh Kemendagri akan menghimbau agar ada perda supaya tidak ada bagi-bagi bansos. Artinya hal itu mengganggu kompetisi. Dan tadi ya termasuk juga mengapa kemudian komitmen tidak membagikan dalam bentuk natura itu kemudian tidak dilakukan ketika menyangkut pembelanjaan bantuan presiden. Dan pertanyaan misalnya Wajar nggak itu? Wajar nggak ketika kemudian presiden punya dana operasional presiden membelanjakan, memberikan kalau bantuan? dalam konteks kenapa di bansos suasana kompetisi dalam pemilu? konteks bansos saja tidak boleh natura, harusnya kan itu diikuti polanya supaya kemudian tidak menjadi semacam spekulasi dan kontroversi elektoral. Oke. Nah di sini sebenarnya ingin digali oleh Hakim MK ketika bertanya kenapa titik-titiknya itu kebanyakan di Jawa Tengah. Apakah kemudian walaupun tidak mendalam ya, berapa penerima bansos di Jawa Tengah, berapa penerima banpres di Jawa Tengah, sehingga intensitas itu harus menguat di Jawa Tengah. Saya ingin mengutip pendapat dari Saiful Mujani, bahwa ini adalah upaya untuk misalnya menekan kantong-kantong politik yang kemudian akan terpengaruh ketika ada citra baik dari presiden yang punya korelasi dengan salah satu calon. Nah ini akan dielaborasi saya kira oleh Mahkamah Konstitusi. Bang Abalin, saya akan kembali ke Anda. Bagaimana menjelaskan bahwa dana operasional presiden ini bukan dana cawe-cawe presiden karena anaknya juga menjadi peserta pemilu? Titi, dengar baik-baik ya. Ini sebagai seorang peneliti, kau hebat sekali Titi. Program bansos kemudian dengan anggaran presiden itu bukan baru seminggu, 2 minggu atau pemilu kemarin, bukan. Cuma Presiden Joko Widodo tidak cerita ke sana kemari. Bagaimana mungkin bisa Titi kau menggunakan kata eksploitasi atau dipolitisasi? Dari mana kalimat itu bisa ditemukan sebagai seorang peneliti yang bagus kepemiluan? Kenapa bisa kalimat dan dengan dipakai kalimat itu? Ini yang saya bilang dari tadi. Kenapa kita tidak mempersiapkan diri dengan baik sebagai orang-orang terpelajar, kemudian menjelaskan perkara ini kepada masyarakat agar masyarakat juga teredukasi. Kenapa tidak ada yang membicarakan tentang urusan KPMK itu adalah PHPU? Kenapa orang bicara tentang bansos? Kenapa orang tidak bicara tentang hasil pemilu, tapi orang bicara tentang bansos? Kenapa pada waktu 4 menteri itu menjelaskan, kemudian orang itu tidak mensuplai bahan? Bukankah Mahkamah Konstitusi dan hakim itu adalah sosok manusia yang membutuhkan keterangan dari pemerintah untuk membuat
satu kesimpulan terhadap keputusan persidangan. Itu yang menurut saya ketika kita menggunakan kata-kata eksploitasi, menggunakan kata-kata mempolitisir dan lain-lain sebagainya. Disitulah yang saya mau menyebutkan, jangan Titi menjadi subordinat dari siapa saja yang hadir dalam pembicaraan malam ini. Ingat kata-kataku Bang itu. Ngabalin, Anda Karena merasa itu tidak politisasi bagus bansos bagi itu seorang yang ditembak atau punya diarahkan ke pendidikan presiden? seperti Titi dan punya pengalaman yang hebat itu. Gitu aja. Ya, tapi saya Saya ingin kira setuju jelaskan dengan ya, kalimat-kalimat PHPU itu eksploitasi dan mempolitisir Baik. itu. Maksudnya, Bang Ngabalin. Silakan, Mbak Perselisihan Titi. hasil pemilu itu bukan hanya soal angka. Itu sudah ditegaskan MK melalui putusan 62 tahun 2004. Jadi kata MK tidak hanya berfokus pada kuantitatif angka-angka, tapi juga kualitatif penegakan atas asas prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Oke. Nah, itu kemudian berkembang pada Saya jawab sedikit, Api. Baik, kita dengarkan Mbak Titi dulu, Bang, supaya lengkap penjelasannya, silakan. Ya, jadi hasil angka itu juga harus diproduksi dari sebuah proses yang benar. Makanya kemudian di beberapa pemilu dan pilkada hasil itu bisa dibatalkan. Karena adanya misalnya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Sebab mengapa? Proses pengawasan dan penegakan hukum selama tahapan itu juga bisa tidak berjalan. Karena disfungsi lembaga-lembaga formal yang sekedar berorientasi pada pengawasan dan penegakan hukum secara formalistik. Ya. Nah, inilah yang dibuka oleh Mahkamah Konstitusi, yang digali oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Keterangan pihak lain 4 menteri itu 1 alat bukti saja, alat bukti itu ada 7. Ya. Surat atau tertulis, keterangan para pihak, keterangan ahli, keterangan saksi, alat bukti Tidak hanya lainnya, dan berat di salah satu alat bukti. Betul. Baik, silakan Bang Ngabalin, Anda tanggapi sebelum saya jeda lagi. Silakan. Titi dengar baik-baik. Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang lalu kemarin itu, Mahkamah Konstitusi membuat satu keputusan nomor 1 garis miring PHPU, kemudian garis datar presiden 2024. Oke ya, tahun 2019. Itu menjelaskan tentang apa? Mereka mengenal Mahkamah Konstitusi untuk berfokus hanya pada hasil perhitungan suara yang berpengaruh pada penentuan terpilihnya Anda nggak pasangan melihat calon bahwa isu presiden bansos atau ini wakil relevan? presiden. Karena itu materi-materi yang tidak berkaitan dengan hasil perhitungan perselisihan Bang Ngabalin, suara di kalau Mahkamah di putusan Konstitusi, 1 2019 Mahkamah Konstitusi jangan membatalkan dan setengah-setengah. menolak untuk membahasnya. Putusan itu juga Karena itulah saya mengelaborasi soal Karena itulah saya keberadaan bilang, Ma'ruf Amin sebagai Undang-Undang Dasar komisaris tahun di salah 1945 satu menetapkan bahwa anak satu di antara BUMN. Jadi kan dia juga fungsi fokus terpenting kepada Mahkamah persoalan Konstitusi itu adalah non-angka begitu. menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Saya umum kembali di jeda. Mahkamah. Agak susah nih, Jadi di situ frekuensinya udah nggak posisinya. nyambung. Ini berbeda nih. Oke, Yang baik. kedua, Saya harus jeda dulu. Karena Bapak-bapak, itulah Bang kita Ngabalin, membahas ditahan malam dulu. hari ini memberikan Bang Ngabalin kontribusi minum kopi dulu, penting Baik, biar Bang tenang. kepada Ngabalin, saya harus masyarakat jeda. termasuk Kita akan Metro lanjutkan TV sesaat dalam lagi. mempersiapkan Lalu bagaimana? Kita akan bahas berikutnya bagaimana agar bansos, dana operasional presiden, apapun itu tidak lagi memiliki celah untuk dipolitisasi, terutama untuk kepentingan presiden atau incumbent dalam pemilu ke depan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Akhirnya terbongkar semuanya.